Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya video tentang penghinaan dalam tanda petik Megawati kepada tukang bakso. Kalau bisa jangan cari mantu yang seperti tukang bakso. Ini satu ungkapan yang kepleset ya, lidahnya itu apalagi meluncur dari seorang tokoh nasional. Tapi ini bukan yang pertama ya. Dulu waktu dia tuh heran, ibu-ibu itu ngantri minyak goreng. Kalau bisa ya jangan semua digoreng, direbus. Dia heran orang bisa berpanas-panasan ngantri minyak goreng segitunya katanya. Dan tampaknya lain posisi ya, lain artikulasi. Megawati sekarang bukanlah Megawati yang dulu. Megawati yang sekarang adalah sudah menjadi tokoh yang sangat elitis ya. Sehingga ruang-ruang hati untuk empati, untuk merasakan berada di posisi orang kecil yang kesusahan itu tidak bisa lagi ada di hatinya, dan susah mungkin akan tiba pada posisi rakyat kecil yang kesusahan karena posisi yang begitu elitis yang melingkungi Megawati yang sekarang. Betul kata Rocky Gerung, kalau dulu dia pemimpin wong cilik zaman Pak Harto ketika dia dicitrakan atau dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap status quo dulu ya. Tapi lambat laun waktu membuat perbedaan, dan perbedaan itu kerap sekali ya, disimbolkan orang Megawati itu tidak peka terhadap perasaan wong cilik, juga terhadap ibu-ibu yang ngantri minyak goreng. Dan sekarang dia tidak bisa merasakan betapa susahnya seorang tukang bakso itu untuk bertahan ya dalam hidupnya. Saya punya kawan beberapa tukang bakso, 1, 2, 3 itu ngantri untuk nggiling bakso itu di pasar. Itu jam 3 sudah ngantri, nanti kelar sampai jam 7. Terus kemudian karena betapa banyaknya orang yang mau menggiling daging di pasar Parung sini, terus kemudian nanti dia harus olah ya satu demi satu pakai sendok itu ya kan, dimasukkan, dicemplungkan ke air panas itu supaya dia matang. Terus habis itu sudah makan berapa jam itu dia ya. Habis itu dia harus berkeliling, kalau yang nggak punya tempat itu, menjajakan hasil olahan bakso yang baru dia masak yang memakan waktu 2-3 jam itu. Kemudian dikeliling sampai ada yang jam 12, sampai ada yang maghrib itu belum habis bakso itu. Alangkah beratnya ya perjuangan seorang tukang bakso itu. Tetapi kalau sudah berat begitu, atau tukang gorengan atau pedagang-pedagang kecil yang lainnya, tentu tidak harus ya dipandang dengan cara yang tidak empatik sebagaimana yang kita saksikan dari cuplikan video di depan itu. Mengapa? Karena tukang bakso adalah manusia yang juga bermartabat, dia punya keluarga. Kalau yang saya pernah berkenalan dengan tukang bakso ya, di kawasan Bambu Apus dekat kampus saya dulu, Ma'had Utsman bin Affan, tempat saya belajar bahasa Arab di usia senja. Saya tanya kapan jualan bakso, itu sejak umur 15 tahun di gerobak ya. Bapak sekarang usia berapa? Usia saya sekarang 65 tahun. Jadi 50 tahun dia bertahan dalam kehidupannya sebagai penjual bakso, dan tidak ada pilihan lain kecuali dia mempertahankan hidupnya dan mempertahankan anaknya, mempertahankan hidup anak dan keluarganya dengan berjualan bakso, dengan satu-satunya gerobak yang tersisa. Mungkin itu entah sudah puluhan gerobak yang dia berganti. Sejak dia usia remaja hingga senja dia masih berjualan bakso. Dan kita tahu keuntungan bakso itu tipis, sungguh tipis ya. Biasanya kalau bakso yang di pangkalan itu dia mendapatkan untung besar itu dari minumannya. Baksonya sendiri sangat tipis ya, harga daging begitu mahal, dan harga jual tidak bisa setiap saat dinaikkan, karena kalau dinaikkan pelanggan itu akan kabur ya.
Jadi saya kira penderitaan tukang bakso atau kesusahan hidup orang-orang kecil itu hendaknya itu ada tempat yang khusus ya, di hati pemimpin kita, dan itu yang tidak ada dalam hati pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat publik kita yang bergelimang dengan kemewahan, bergelimang dengan ketamakan, dengan mobil yang miliaran, yang ratusan juta mobilnya, kemudian dengan rumahnya yang demikian rupa. Sementara tukang-tukang bakso itu kita lihat ya, umumnya hidup dalam kontrakan yang 3 petak, berjuang siang malam untuk menjaga martabat diri dan keluarganya, karena tukang bakso adalah manusia yang juga memiliki harga diri dan kehormatan. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.